Oke, pemirsa, berbicara tentang hilirisasi ini salah satu hal yang memang selalu digaungkan oleh pemerintahan atau selama kampanye Prabowo Gibran. Nah, apa sih hilirisasi itu? Dan tentu saja kita ingin tahu terkait hilirisasi yang nantinya akan diprogramkan pada program Prabowo Gibran dan salah satunya adalah terkait nikel. Dan tentu saja saat ini kita sudah bersama salah satu bintang tamu yang akan menjawab semua pertanyaan teman-teman, yaitu ada Pak Reswani. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Apa Mas kabar nih, Agam Pak? ya. Kabar baik Mas Kabar Agam. baik. Oke, Pak, mungkin teman-teman di sini mau tahu nih, Pak, terkait hilirisasi. Kira-kira Indonesia tuh, sudah siap belum sih, Pak, menjalani hilirisasi selama khususnya nanti pemerintahan Prabowo Gibran nih, Pak? Ya tentu dong harus siap kita. Kalau kita ingin menjadi negara maju seperti yang dicanangkan oleh pemerintahan yang masih jalan sekarang, Mhm. Indonesia Emas 2045, maka satu keharusan negara maju itu eh, akan bisa dicapai dengan proses hilirisasi yang dilanjutkan dengan industrialisasi. Mhm. Nah, kan kita mengenal Amerika, Jerman, negara-negara Eropa, Jepang, itu mereka kuat sekali di industrinya. Mmm. Maka eh, siap tidak siap kita harus siapkan diri. Oke. Itu poinnya. Tapi perkembangan sekarang juga saya pikir sudah jauh sekali lebih baik gitu ya di negara kita dan saya anggap positif apa yang progres yang telah dicapai Mhm. oleh pemerintahan sekarang itu untuk khususnya untuk hilirisasi. Oke, Pak. Ini kan salah satu fokus Hmm, dari program hilirisasi ini kan program hilirisasi sumber daya alam. hmm. Kira-kira yang menghambat nantinya pada program hilirisasi sumber daya alam di Indonesia ini seperti apa sih, Pak? Eh, Tadi dulu nih, tadi kan Mhm. Mas Agam ngomong, kita harus paham dulu nanti pemirsa kita ini hilirisasi itu apa sih Iya, gitu. benar. Jadi kalau di industri itu ada industri yang di hulu, yang di awal. Mhm. Jadi rantai industri ya, saya bahasakan seperti rantai dia. Rantai awalnya dilanjutkan dari produk yang dihasilkan di sini, masuk ke rantai tengahnya, dari rantai tengah dihasilkan produk lagi menjadi rantai yang hilir ya, Mhm. lanjut lagi sampai rantai yang paling ujung menjadi end product. Contoh Mas Agam nih, Mhm. pegang handphone. Iya. Itu kan industri handphone yang bikin handphone. Tapi komponen-komponen handphone itu apa saja? Ada layarnya. Layar Mhm. itu dibuat dari apa? Gitu kan? Dari kaca. Kaca dibuat dari apa? Sampai kepada bahan baku yang ada di alam ini tuh apa? Silika itu bahannya itu. Iya. Nah, contohnya dari silika sampai jadi layar handphone tuh gimana ceritanya gitu kan. Nah, itulah ada industri-industri yang satu persatu itu disebut dengan rantai industri. Nah, hilirisasi itu selama ini kita punya sumber daya alam yang banyak, ada nikel tadi saya sebut silika, di Mhm. dalam situ tuh ada nikel juga itu. Oke. Nah, maka dari yang ada di dalam tanah ini, tanah bumi Indonesia Mhm. ini, nah ditambang dulu. Setelah ditambang diolah. Nah, diolah ke tahap satu, diolah ke tahap 2 sampai dia jadi barang akhir. Nah, satu demi satu tahapan dari industri itu, semakin bisa kita ke hilir itu menuju ke end product, itu disebut dengan hilirisasi. Oke. Paham dulu ya. Mhm. Mhm. Nah, lalu kita harus pahami juga dasarnya pengelolaan sumber daya alam kita ini. Dasar utamanya itu adalah konstitusi kita. Mmm. Konstitusi kita pasal 33 kan, sering kita dengar di diskusi-diskusi. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk apa tuh? Sebesar-besar kemakmuran Laporan rakyat. rakyat. Terjemahan dari kemakmuran rakyat ini apa? Mhm. Kesejahteraan bangsa kita. Ekonomi kita hidup, tumbuh, ya kan? Dengan modal sumber daya alam ini. Jadi adanya bahasa tadi itu kita harus bisa mentransformasi kekayaan alam ini menjadi pertumbuhan ekonomi kita, menjadi kesejahteraan taraf hidup yang lebih sejahtera bagi rakyat kita. Lewat apa itu dicapai? Lewat proses hilirisasi dan industrialisasi. Sampai kita nanti insya Allah 2045, saya yakin dengan modal demografi penduduk yang kita punya di angkatan muda yang tinggi, yang produktif, dengan resource sumber daya alam kita yang masih cukup bagus, Mhm. reserve-nya, cadangannya, berbagai macam biji mineral maupun batu bara, mineral ada nikel, ada
ada kobalt, ada emas, ada tembaga, ya kan, ada Hmm. mangan dan lain sebagainya. Di bahan galian industri ada silika, ada kita di mineral juga ada timah gitu kan. Nah, dan kita itu pemilik kekayaan alam kalau untuk nikel Hmm. itu cadangan terbesar dunia itu Indonesia. Produksi nikel, Mas ngomong nikel tadi ya, Ya. produksi nikel Indonesia sekarang Hmm. mendominasi lebih 50% dari total produksi nikel di dunia ini. Wah. Nah, ya. Tadi cadangan kita juga nomor Hmm. satu ya, Ya. produksi kita juga nomor satu dan mendominasi 50% Hmm. dari produksi dunia. Nah, ini luar biasa kalau Hmm. menurut saya. Kita punya comparative advantage yang cukup besar yang kita akan Hmm. transformasikan dari beberapa waktu yang lalu sejak Undang-Undang Minerba itu dicetuskan hilirisasi itu. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Hmm. Tapi itu baru peraturannya. Mulai berjalan hilirisasi itu sejak keluarnya Undang-Undang Minerba itu sekitar 2017, 2018 itu sudah mulai. Udah geliat dan tumbuh dengan luar biasa. Sekarang kita punya 43 smelter nikel yang Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. 43 yang sebelum undang-undang itu atau Hmm. sebelum tahun-tahun yang saya sebutkan tadi itu mungkin di bawah 10. Ya, sekarang 43, bayangkan yang produksi. Jadi apa kita tidak bisa mengatakan bahwa bangsa kita sudah berhasil dalam proses hilirisasi di intermediate industry, rantai tengah tadi. Tinggal kita lanjutin lagi nih sampai ke hilir menjadi produk-produk jadi. Hmm. Ya, industri mobil kita, nanti industri handphone kita dan sebagainya dengan menyambungkan rantai tengah tadi sampai kepada end product lagi. Wah, kagum banget sih jadi warga Indonesia pastinya ya Pak ya. Oh iya Jadi salah satu penyumbang nikel terbesar di dunia. Iya. Dan Bukan salah satu, terbesar terbesar kita. di dunia. Dan ini balik lagi ke pertanyaan sebelumnya Pak. Pasti dari keberhasilan Indonesia bahkan sampai ke depannya kita juga punya harapan besar bagi Indonesia. Kira-kira apa sih yang hambatan-hambatan menuju ke proses tersebut Pak? Ya, pertama kita sebagai anak bangsa, persoalan, coba dimanapun persoalan itu, tentunya hal yang paling mendasar coba kita bedah di internal kita sendiri dulu. Ya, kita membutuhkan iklim usaha, iklim investasi yang sangat kondusif. Karena bercerita tentang kesuksesan hilirisasi, maka tidak lepas dengan adanya investasi. Hari ini Pak Presiden Jokowi baru kemarin ya, H-1 ya, kemarin baru meresmikan smelternya Freeport. Smelter baru yang berdiri dengan satu line yang terbesar di dunia untuk smelter tembaga. Ya. Itu dengan investasi satu smelter itu lebih kurang 54 triliun rupiah. Itu bukan angka yang kecil. 54 triliun. Bayangkan kalau kita akan membangun 2, 3, 4, atau bahkan mungkin kalau sekarang di nikel sendiri yang ada 43 smelter, nanti di masa depan ini ada yang sedang proses konstruksi, saya akan lihat data juga, sekarang lagi proses konstruksi 28 lagi smelter nikel di Indonesia berdiri. Berapa investasi yang telah dikeluarkan untuk itu gitu. Nah, apa hambatan tadi ya pertanyaannya? Betul. Jadi pertama kita harus wujudkan investasi. Nah, sekarang apa hambatan-hambatan investasi itu? Nah, pemerintah saat ini saya melihat sudah bisa mengatasi hambatan itu karena buktinya sudah nyata ya, 43 smelter itu berdiri ya, dan ini dalam proses konstruksi 28 smelter. Kondisi pertama adalah yang dibutuhkan oleh investasi itu legal and financial certainty. Kepastian hukum dan kepastian keuangan. Orang mau invest, dia butuh kepastian balik modalnya. Ya kan? Ya, nah, bagaimana supaya kita memberikan kepastian hukum dan kepastian investasi. Kedua hal ini sudah terjadi. Indonesia sudah ada kepastian hukum tentang larangan ekspor, ya. Harus melakukan processing refining di dalam negeri. Bahkan nikel terakhir itu kita masih ada relaksasi sampai tahun 2021. Setelah 2021 nol, tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Itu penting. Bagaimana dia akan bangun smelter nanti kalau bahan mentahnya keluar, nggak dapat makanan nih pabriknya, ya kan? Benar. Nah, jadi secara hukum peraturan regulasi sudah dipastikan.
Yang kedua, dari sisi financial certainty. Oke. Investment membutuhkan financial certainty. Financial certainty itu apa? Kepastian balik modal, kepastian ada untungnya juga. Namanya industri berinvestasi harus ada marginnya. Nah, apa hal-hal yang menghambat dari sisi finansial itu, maka itu yang akan menjadi hal yang harus diselesaikan. Contoh misalnya, kalau kita mau bikin smelter kan perlu lahan. Nah, lahan ini kan ada izin tata ruangnya, ada izin dari pemilik lahannya. Kalau itu lahan lokasinya di area hutan itu seperti apa. Nah, itu peraturan-peraturan yang terkait atau mengenai lahan harus dikuatkan. Walaupun sekarang saya melihat itu tidak menjadi kendala ya. Nah, terus hal yang sifatnya infrastruktur itu juga penting. Nah, pemerintah sudah men-solve juga sebenarnya masalah infrastruktur ini dengan membuat kawasan-kawasan industri dan bahkan ada kawasan ekonomi khusus ya, kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus ya. Nah, itu juga bahkan ada beberapa sudah dijadikan proyek strategis nasional gitu kan. Itu semua kan untuk memberikan kepastian dari sisi investasi, kepastian dari sisi finansial. Nah, ada hal sedikit yang saya sebagai praktisi melihat dari kewenangan. Nah, ini mungkin nanti akan di-solve oleh Pak Prabowo, presiden kita terpilih. Sekarang itu izin smelter itu ada 2. Ada yang diurus di bawah Kementerian Perindustrian, namanya izin usaha industri. Ada yang terintegrasi dengan tambang, itu urusannya di SDM itu. Nah, siapa yang memberikan izin, dia juga yang melakukan pengawasannya. Nah, dalam hal pengawasan, dalam hal pelaksanaan, operasional, barangnya kan sama-sama smelter nih. Nah, standar yang diberikan antara yang dikeluarkan dalam terintegrasi oleh Kementerian SDM dengan dikeluarkan oleh izin usaha industri di Kementerian Perindustrian, ini perlu perlu disetarakan gitu ya. Karena ada kewajiban bangun smelter atau membuat processing, refining, pengolahan pemurnian di dalam negeri, maka perusahaan-perusahaan tambang yang membangun smelter di dalam negeri dengan investasinya sendiri, dia dapat privilege. Tambangnya dapat diperpanjang terus karena untuk memberikan feeding kepada si smelter ini, maka dapat privilege itu dia. Nah, kalau yang IUI dia tidak punya tambang, dia berdiri sendiri aja. Ada investasi mau bangun smelter, nanti dia mengambil bahan baku dari tambang-tambang yang ada di Indonesia. Jadi itu terlepas tidak ada keintegrasian dengan si tambangnya. Makanya itu di bawah Kementerian Perindustrian. Harapan saya sebenarnya itu bisa lebih disederhanakan dengan memberikan batasan-batasan yang jelas dari sisi rantai industri tadi. Nah, batasan kewenangan di tingkat Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM ini didefinisikan satu persatu. Nah, jadi di rantai mana tahapnya masih bisa dilakukan di Kementerian SDM, di tahap mana dilakukan di Kementerian Perindustrian gitu. Nah, kalau izin-izin misalnya pabrik handphone kan bukan di Kementerian SDM, di Perindustrian kan, perizinannya dan sebagainya. Nah, itu ingat, ini bukan hanya masalah perizinan, tapi standarisasi. Mungkin rekan-rekan kemarin lihat ada smelter yang terbakar atau apa gitu ya. Yang di Morowal itu. Nah, itu menjadi concern kami juga dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Kami melihat kita perlu menerapkan standar yang sama untuk jenis industri yang sama, walaupun dari sisi kewenangan pemerintahnya berbeda kementerian gitu. Paham ya? Nah, itu nanti larinya ke sana, makanya perlu itu tadi. Baiknya memang kewenangannya dalam satu kementerian gitu. Nah, jadi seperti itu beberapa tantangan yang sifatnya operasional dan sifatnya birokrasi, kewenangan itu juga bisa kita ini. Hambatan kedua, ini penting. Ini yang saya baru ingat. Kemarin saya jalan-jalan dalam rangka research juga ke beberapa daerah. Ada smelter tembaga, ada smelter nikel, ada juga smelter boksit ya. Nah, apa yang menjadi persoalan di lapangan? Masalah infrastruktur. Energi, Mas.
Oke. Energi. Energi apa contohnya tuh, Pak? Energi itu listriknya Terbatas untuk atau? bisa smelt itu apa? Melebur kan? Iya. Ya kan? Dilebur itu berarti perlu panas. Panas dihasilkan dari apa? Dari listrik kan? Nah, pembangkit listrik, kita butuh pembangkit listrik atau jaringan listrik atau suplai listrik ke smelter. Dominan sekali keperluan energi di smelter. Cost energi itu di smelter itu lebih 30%, Mas. Vital itu. Coba bayangkan kalau saya mau invest, tapi sudah ada jaringan PLN di situ, dan PLN siap support untuk listrik kita. Untuk listrik smelter ini gitu. Saya investasinya jadi mudah kan. Saya nggak perlu bangun pembangkit listrik sendiri lagi. Iya. Itu investasi tersendiri tuh. Untuk bangun pabrik smelternya, saya harus bangun pembangkit listrik sendiri kan. Nah, itu banyak mendapat masukan. Beberapa area itu memang coverage listrik PLN belum sampai ke sana. Dan itu jadi peluang bagi PLN. Jadi itu tantangan sekaligus peluang. Kalau PLN investasi, PLN kan bisa jual listrik ke smelter. Nah, contoh hari ini keberhasilan PLN juga yang kita apresiasi juga, contoh smelter Freeport itu di-running dengan listrik dari PLN. Berhasil PLN. Kenapa berhasil? Ya kan itu di Jawa. Masih di Jawa Timur toh? Gresik ya, Pak? Ya, di Gresik toh. Nah, yang saya maksudkan tadi banyak di daerah-daerah Sulawesi sana. Apalagi smelter yang terintegrasi dengan tambang, lokasinya tidak jauh-jauh dengan tambang, yang agak remote areanya, jaringan listrik belum sampai ke sana. Dan itu, saya bilang tadi, investasi yang sangat vital bagi smelter adalah energi. Infrastruktur yang paling penting adalah energi selain masalah pelabuhan, gitu ya, lahan, akses jalan, dan sebagainya gitu. Tapi energi number one. Nah, ini concern-nya, tantangan sekarang di energi. Jadi, masukan buat pemerintahan sekarang yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin cukup bagus sebenarnya. Progres PLN juga bagus, sudah ada. Kita tingkatin lagi untuk memperhatikan sisi energi tadi sebagai penggerak dari smelter ini. Dan investasi akan jauh lebih banyak, lebih mudah masuk kalau infrastruktur energi kita sudah ready. Iya, betul. Cukup ya itu kalau masalah tantangan, saya pikir itulah. Yang lain tuh udah bagus lah, udah jalan ini. Kalau kata Pak Bahlil udah masuk barang itu, gitu kan. Udah masuk itu. Oke, Pak, ini kan emang dari 2021 ya, yang Pak Jokowi menggunakan regulasi kalau kita nggak boleh mengekspor bahan mentah gitu kan, dan harus diolah di negeri sendiri gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi concern Pak Jokowi gitu, sehingga menyebabkan kita harus mengolah bahan itu sendiri? Kira-kira kerugian apa nih yang paling besar kalau kita ekspor keluar gitu, Pak? Ya. Pertama, dari sisi nilai tambah. Kan sering disebut hilirisasi itu memberikan nilai tambah. Ya. Nilai tambah itu kalau kita jual nikel mentah, Mas ngomong nikel ya, itu harganya dari harga LME, kalau ore-nya batunya sih $30. Itu didapatkan sekitar $30, mungkin 30, 40, ini sekarang lagi shortage supply, jadi 50 di lapangan, $50 ya. Nah, tapi kan konten nikel di situ kan cuma 1,6% ya. Nah, 1,6%. Maka kalau saya anggap dalam nikel ekivalen, paham ya maksud nikel ekivalen itu nikelnya aja, pengotornya nggak saya hitung. Lalu saya hargai dalam nikelnya saja gitu ya. Itu harga nikel di dalam batu yang masih di hulu tambang itu cuma dihargai itu $3.000. Harga nikel dunia LME, secara LME itu $17.000. Tahan dulu ya. Ini harus dipahami, ini nggak boleh potong nih nanti. Di tambang itu ada correction faktornya dari $17.000. Correction faktornya kalau kadar 1,6 maka correction faktornya 17%. Kalau 1,7 kadarnya correction faktornya 18%. Gampangnya gitu aja lah ya. Nah, maka $17.000 kali ini 17%-nya munculnya sekitar $3.000 lah, lebih kurang. Coba dipakai kalkulator aja ya. Nah, $3.000. Tapi pada saat dia sudah menjadi produk dari smelter, $3.000 tadi menjadi $12.000. Ya kan?
Nah, sudah menjadi $12.000, Mas. Itu bukannya tercapai apa namanya? Nilai tambah kan? 3.000 jadi 12.000. 12.000. Nah, Bisa 4 kali lipat ya, Pak? 4 kali lipat. Bisa lebih gitu. Benar. Saya mungkin nanti coba lihat data lagi ya. $12.000 saya kalau di tengah. Nah, kalau nanti sudah sampai kepada produk akhir atau sampai nikel murni misalnya, ada juga produk dari nikel itu selain ferronikel, ada nikel sulfat atau nikel murni yang 99,9%. Nah, itu ikutin harga LME $17.000. Nah, itu mau jualan 3.000 lakunya atau mau jualan 17.000. Iya, benar. Itu dari nilai tambah. Tambahnya. Otomatis dong pemasukan negara lebih besar. Benar. Satu, dari penerimaan negara pasti akan berlipat. Yang kedua, serapan tenaga kerja. Saya nggak tahu Freeport itu, kalau Freeport ya, yang ini bukan nikel ya. Kalau smelter Freeport itu berapa kemarin serapannya itu? Bisa ribuan orang, Mas. Tambahan tenaga kerja di situ. Ya kan? Nah, nikel juga gitu, ribuan, bisa ratusan orang mungkin satu smelter sampai di smelter nikel itu ya. Kalau di Sulawesi Tenggara di IMIP, Kingsan itu mungkin sampai belasan ribu juga itu. Jadi banyak sekali serapan tenaga kerjanya. Yang ketiga, satu nilai tambahnya, penerimaan negara dan sebagainya, tenaga kerjanya. Yang kedua, serapan tenaga kerja berarti mengurangi pengangguran. Pengangguran, benar. Mengentaskan kemiskinan juga. Pengurangan kemiskinan juga kan? Iya. Yang ketiga, pertumbuhan atau multiplier effect dari industri itu sendiri. Kalau muncul industri pabrik di situ, pabrik smelter, pasti ada supplier makanannya. Ya kan? Ada lagi supplier permesinannya, ada supplier alat beratnya, ada bengkel yang hidup di daerah itu lagi. Itu namanya multiplier effect ekonomi. Itu jauh lebih besar dari sekedar serapan tenaga kerja maupun yang itu tadi, nilai tambah itu. Itu besar sekali. Akhirnya apa? Kalau smelter dibangun integrasi dengan tambang misalnya di dekat-dekat tambang di wilayah remote tadi, maka multiplier effect itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Itu kenapa pemerintah sangat concern dengan hilirisasi. Wah, itu baru salah tiga. Nanti kalau dijelasin semua panjang sekali ya. Iya, benar banget, Pak. Saya juga ngerasain sebenarnya, Pak. Sebelumnya saya pernah ada pengalaman juga kerja di tambang dan warga-warga lokal juga ikut merasakan dampak positifnya dari program hilirisasi ini, dari sebelumnya dari program Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh program Pak Prabowo dan Gibran gitu ya, Pak. Dan terakhir Pak, saya mau nanya Pak, ini kan program untuk pemerintah ya. Dari pemerintah ada nggak sih kira-kira kans atau peluang lain kerjasama dengan swasta gitu? Mas, emang yang bangun smelter itu siapa? Swasta juga, Mas. Ya dari BUMN ada. Kalau dari swasta misalnya diajak kerjasama terus nggak mau mereka, kira-kira gimana Pak? Sebentar. Kalau industrinya investasi iklimnya bagus, industrinya juga menguntungkan, mungkin nggak swastanya nggak mau? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Apa yang dimaksud dengan swasta nggak mau diajak kerjasama? Dipaksa mungkin. Kalau dipaksa itu sesuatu yang tidak relevan, dipaksakan. Ini masih relevan, tapi saya kasih clue ya. Oke. Mungkin pertanyaannya lebih tepat begini. Apa peluang yang besar untuk hilirisasi nikel ke depannya? Ya. Kita, Mas, hilirisasi tadi rantai yang saya bilang, sudah berhasil di intermediate industry menghasilkan VNI dan beberapa sudah sampai pada stainless baja. Oke. Nah, jika pabrik baja ini, Mas, dan bahkan ini ada beberapa sudah sampai kepada juga yang proses hidro. Jadi hilirisasi nikel itu ada proses piro itu bakar, ada proses hidro. Hidro itu dilarutkan dengan larutan asam sulfat seperti itu ya. Nah, sampai dipisahkan menjadi NiSO4, bisa menjadi prekursor baterai nantinya dari mixed hydroxide precipitate nama ininya, proses produknya.
dengan NiS4 jadi prekursor baterai yang jadi katoda baterai itu yang jalur hidro itu. Nah, yang jalur piro tadi untuk jadi stainless. Stainless itu baja tahan karat yang mudah dibentuk gitu ya. Nah, saya potong di stainless aja nih. Nah, jadi pada saat batuan atau tanah nikel diproses di smelter lewat ini yang pironya tadi, yang ujungnya itu misalnya ada electric furnace, udah lelehan dia kan, lalu dibentuk menjadi ferronikel gitu ya, yang nanti ini ditransport oleh pabrik baja, dilebur lagi gitu kan, setelah ditransport dilebur lagi, nah baru dijadikan baja gitu kan. Nah, coba kalau industri smelter kita ini ke depan yang akan dibangun segala macam tuh kita integrasi tuh sama baja, atau nggak apa-apa juga, tapi kita tambah lagi hilirnya ke sampai pabrik bajanya, stainlessnya. Nah, ini peluang nih, besar sekali peluang untuk stainless. Indonesia itu untuk yang stainless ini baru di Sulawesi, di IMIP ya, setahu saya. Nah, nanti mungkin atau di Virtu juga ada. Kita coba tambahkan lagi, dan itu peluangnya sangat besar. Marginnya juga lebih bagus, lebih tinggi lagi tuh nilai tambahnya. Jadi kalau saran kami, swasta atau pemerintah, tergantung situasi dan kondisi investasi, tergantung area dan sebagainya. Kalau memungkinkan satu pabrik itu diintegrasikan seperti di IMIP gitu. Wah, itu keren peluang banget. yang bagus. Tentunya ini menjadi harapan kita Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya, karena dengan dari penghasilan nikel kita aja itu bisa membuat hilirisasi itu secara menyeluruh di Indonesia gitu ya. Oke, keren banget pernyataan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin teman-teman juga yang baru tahu tentang hilirisasi nikel ini semakin banyak tahu ya. Jangan lupa nanti kita akan ada episode-episode lain dari Paradox Indonesia. Kita nantikan saat di waktu yang lainnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.